Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu dengan materi kami mengangkat materi dari CP kami sendiri yaitu bernama Pesona Borneo. Baik, di sini kami beranggotakan next. Yang pertama saya sendiri yaitu Satrio Adi Nugroho, yang kedua Dea Agustina, yang ketiga Devi Marianti, yang keempat Heliatul Jannah, yang kelima Astrid Angelika, yang keenam Niswa Hafizah Nuraini. What is business adalah salah satu hal penting untuk dipahami. Rancangan ini akan berisi penjelasan mengenai jenis bisnis, strategi serta tujuan atau goals yang ingin dicapai. Rencana bisnis atau business plan adalah suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam sebuah bisnis, plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income atau outcome dari bisnis tersebut, kondisi keuangan, dan informasi lainnya. Tujuan bisnis plan ini, yang pertama, menjembatani ide dan kenyataan pada bisnis. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas dari apa yang dilakukan oleh pengusaha. Yang ketiga, menemukan visi misi yang jelas. Yang kelima, buat deskripsi atau penjelasan mengenai produk. Yang keenam, mendapatkan investor. Di sini ada pre-writing 5W plus 1H. Yang pertama, strategi pertama atau what. Produk utama dari bisnis skincare ini adalah skincare remaja, khususnya lebih banyak diminati. Yang kedua, strateginya why. Kenapa skincare? Kami memilih produk skincare dikarenakan tingginya peminat saat ini. Yang ketiga, when. Bisnis ini juga bisa memajukan industri kosmetik di dalam negeri. Langkah ini diambil agar bisa memberikan dampak positif sekaligus kemajuan bisnis kosmetika di masa mendatang. Yang keempat, where. Akan beroperasi secara online melalui platform e-commerce dan situs web mereka sendiri, mengirimkan produk ke berbagai wilayah dan negara sesuai permintaan pelanggan. Yang kelima, who. Target kami adalah remaja perempuan dan wanita yang tertarik pada berbagai kosmetika. Yang terakhir, how. Kami akan bekerja sama dengan pabrik dan pemasok yang handal untuk memastikan kualitas produk yang baik dan berkualitas. Kemudian untuk bisnis plan proposalnya, yang pertama itu ada ringkasan eksekutif, yang kedua ada latar belakang, yang ketiga ada analisa pemasaran atau marketing pemasaran, yang keempat itu ada analisa produk, yang kelima itu ada analisa manajemen, dan yang keenam itu ada analisa keuangan. Kemudian ringkasan eksekutif. Yang pertama, bisnis ini berfokus pada produksi, penjualan, dan pemasaran produk-produk perawatan kulit. Biasanya bisnis skincare ini mengembangkan membersih wajah, pelembab, serum, masker, dan produk-produk perawatan lainnya. Bisnis ini mencakup riset bahan-bahan yang efektif, inovasi dalam formulasi produk, dan pemasaran yang menarik untuk menarik konsumen. Fokus utamanya adalah membantu orang merawat kulit mereka, memperbaiki masalah kulit, dan menjaga kulit tetap sehat dan bersinar. Bisnis skincare ini seringkali melibatkan tren kecantikan, inovasi teknologi, dan kesadaran akan bahan-bahan alami atau ramah lingkungan. Kemudian latar belakang, yang pertama ini perusahaan skincare mempunyai visi misi. Yang pertama itu ada visi, menjadi pemimpin dalam industri skincare berbahan herbal dengan memberikan produk berkualitas tinggi yang mengutamakan keamanan, keefektifan, dan berkelanjutan lingkungan. Kemudian ada misi, yang pertama inovasi berkelanjutan, mengembangkan produk-produk skincare yang inovatif dengan menggunakan herbal alami yang berkualitas tinggi. Kemudian keamanan dan keberlanjutan, menjamin keamanannya
keamanan produk bagi pengguna dengan menghindari bahan-bahan kimia berbahaya, kemudian pendidikan dan kesadaran mengedukasi konsumen tentang manfaat bahan-bahan herbal dalam skincare, serta pentingnya pemahaman akan perawatan kulit yang alami. Kemudian kualitas dan transparansi itu menjamin kualitas produk dengan penggunaan bahan-bahan herbal terbaik, serta memberikan informasi yang jelas dan transparan. Kemudian sejarah berdirinya perusahaan, yang pertama, CP Pesona Borneo sudah berdiri sejak tahun 2010 oleh Satrio Adi Nugroho. Joya Skincare menyediakan berbagai macam perawatan wajah. Pada awalnya, Satrio Adi Nugroho memiliki ketertarikan yang sangat besar untuk mengembangkan produk. Berbekal ilmu yang dimilikinya dan ditambah oleh dukungan para kolega menjadi Satrio Adi Nugroho bisa mengembangkan berbagai produk hingga natural dengan bahan-bahan premium yang tidak hanya bisa mengatasi permasalahan kulit, tetapi juga bisa tetap mempertahankan bahkan mendukung kesehatan kulit dalam jangka panjang. Beauty of Skincare sebagai company branding agar diingat oleh target pasarnya. Penggunaan tagline tersebut memiliki makna tersendiri bagi Joya Skincare untuk mempengaruhi konsumen bahwa setiap orang berhak untuk menjadi cantik, dan Joya Skincare hadir untuk membantu mewujudkan hak tersebut dengan mengatasi berbagai kebutuhan kulit yang dialami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Marianti. Selanjutnya, berikut pihak yang terlibat dalam tanggung jawab ini ada Satrio Adi Nugroho sebagai direktur, Dea Agustina sebagai sekretaris, Devi Marianti sebagai manajer keuangan, Heliatul Janah manajer produksi, Astrid Angelika asisten produksi, Niswa Hafizah Nuraini menjadi manajemen pemasaran. Berikut deskripsi perannya. Direktur sendiri memiliki peran memutuskan peraturan, bertanggung jawab dan memimpin perusahaan. Kemudian sekretaris bertanggung jawab mengatur jadwal, menghubungkan antar pemimpin, mengajukan dokumen. Kemudian ada manajer keuangan, mengatur keuangan, pengelolaan dana, menganggarkan keuangan. Kemudian ada manajer produksi, membuat rancangan produksi, mengawasi dan merancang produksi. Kemudian ada asisten produksi sendiri, melaksanakan tugas dari manajer produksi, bertanggung jawab atas pengendalian bahan. Kemudian manajer pemasaran bertugas merencanakan strategi pemasaran dan analisis pemasaran. Kemudian ada rancangan produk, itu terdiri dari penilaian dan analisis pasar, inovasi dan idealisasi. Kemudian ada pengembangan produk, ada uji coba dan evaluasi, kemudian ada peluncuran produk. Berikut brand yang akan dibuat itu ada terdiri dari serum, essence, toner, kemudian itu ada krim, ada krim dan juga essence. Kemudian ada penjelasan mengenai usaha yang dilakukan. Bisnis skincare adalah jenis bisnis yang memproduksi atau menjual rangkaian produk perawatan kulit seperti area wajah, leher. Contoh produk skincare adalah facial wash, toner, krim wajah, serum pelembab, sunscreen, dan masker wajah. Berbagai produk yang berguna untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit wajah. Manfaat utama skincare adalah membantu mengatasi permasalahan yang sering terjadi pada kulit wajah seperti jerawat, kulit kusam, flek hitam, dan kerutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Heliatul Janah. Baik, selanjutnya penjelasan tentang produk. Yang pertama, produk kami ada toner berfungsi untuk melembabkan
kulit wajah dan menyegarkan kulit. Tak hanya itu, air mawar pun diyakini bisa membantu meredakan kondisi jerawat muka yang meradang. Kemudian ada serum. Serum sendiri mempunyai manfaat mengatasi peradangan atau inflamasi pada kulit. Selain mengandung zat antioksidan dan antibakteri, bunga mawar juga memiliki sifat anti-inflamasi. Kemudian ada moisturizer atau pelembab, memiliki manfaat sebagai anti-inflamasi. Yang mengandung mawar membantu mengurangi kemerahan akibat iritasi dan beberapa masalah kulit seperti dermatitis. Selain itu, mawar dapat membantu melembabkan dan menghidrasi kulit. Kemudian untuk penjelasan lokasi CP Borneo atau Joya Skincare, lokasi CP Borneo atau Joya Skincare terletak di Jalan Yusodarso, Kota Palangkaraya. Lokasi tempat tersebut dengan membeli sebuah toko dengan luas 236 meter kuadrat. Toko Joya Skincare berada di Jalan Yusodarso sangat strategis karena lokasi tersebut tidak terlalu jauh dari pusat kota dan akses transportasi menuju lokasi sudah lancar. Keunggulan lokasi di kawasan tersebut berdekatan dengan pusat perbelanjaan, salon kecantikan, dan hotel. Kemudian strategi bisnis 2024 melakukan promosi penjualan secara efektif untuk meningkatkan minat beli ulang konsumen, kemudian melakukan strategi bisnis online dan pemanfaatan teknologi secara efektif, kemudian menjual produk skincare dengan menggunakan platform agar konsumen semakin mudah membelinya, kemudian memberikan harga yang kompetitif namun memiliki keunggulan yang lebih. Kemudian mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk skincare secara konsisten, melakukan diferensiasi produk yang dapat menimbulkan kesan positif terhadap konsumen, mengembangkan jenis produk skincare semakin kreatif dan inovatif agar konsumen semakin tertarik. Kemudian analisa pemasaran, produk skincare yang kami tawarkan ditujukan tidak hanya untuk wanita, namun juga pria, karena tren dan lifestyle di masa kini yang mengharuskan semua orang memiliki tampilan yang menarik. Salah satunya adalah memiliki wajah yang cerah dan menawan yang akan menunjang kepercayaan diri setiap orang. Kemudian profil konsumen kami, pembeli atau peminat produk skincare kami kebanyakan berasal dari kalangan perempuan, terutama di usia remaja, karena harga produk kami cukup terjangkau dan cocok untuk para remaja yang baru memulai menggunakan perawatan kulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Astrid Angelika. Baik, untuk potensi pasar, yang pertama ada produk skincare memiliki pasar yang luas, karena hampir semua kalangan pasti skincare terlepas dari usia, jenis kelamin, dan jenis kulit. Kedua, ada produk skincare bukan produk musiman, yang dicari pada waktu-waktu tertentu. Skincare merupakan kebutuhan utama seseorang dalam menjaga kesehatan kulitnya. Yang ketiga, permintaan produk skincare akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan semakin tingginya kesadaran orang terhadap pentingnya menjaga kesehatan kulit. Yang keempat, bisnis skincare dapat dilakukan dengan banyak metode, seperti membuka toko fisik, berjualan secara online, atau mengikuti program afiliasi. Berbagai metode ini dapat disesuaikan dengan modal dan target pasar yang dituju. Market share atau yang dikenal juga dengan pangsa pasar merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai suatu perusahaan. Market share sendiri adalah hasil dari persentase total penjualan yang dihasilkan perusahaan atau industri dalam periode yang telah ditentukan. Pendapatan CP Pesona Borneo dalam adalah sebesar 350 juta, sedangkan pendapatan total industri skincare di Indonesia adalah sebesar 126 miliar. Berdasarkan pendapatan dalam 4 bulan diperoleh market share sebesar 0,27%. Karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen adalah suatu ciri dari konsumen yang merupakan suatu individu atau kelompok yang berbelanja dalam bentuk barang ataupun jasa dengan melakukan berbagai faktor pertimbangan.
seperti kualitas, tempat, harga, pelayanan berdasarkan keputusannya sendiri. Karakteristik dari konsumen Joya Skincare adalah kalangan perempuan, seperti usia remaja yang baru memulai untuk merawat kulit, karena produk kami memiliki harga yang cukup terjangkau. Kemudian, para wanita karir yang ingin merawat kulit tetapi tidak memiliki waktu yang banyak. Joya Skincare menyediakan rangkaian skincare yang singkat, tapi memiliki banyak keunggulan dalam membantu menjaga kesehatan kulit wajah. Kemudian ada analisa produk. Joya Skincare terdiri dari toner, moisturizer, dan serum dari kelopak bunga mawar. Bahan baku dari produk ini adalah kelopak bunga mawar yang mengandung senyawa anti-inflamasi yang mengandung banyak vitamin B, vitamin C, dan vitamin D. Ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama memiliki kaya akan vitamin sehingga mampu mengatasi permasalahan kulit. Yang kedua harga menengah namun berkualitas. Yang ketiga diminati oleh berbagai kalangan. Yang keempat target pasar yang jelas yaitu wanita. Yang kedua ada kelemahan. Yang pertama tidak semua orang cocok dengan produk yang ditawarkan. Yang kedua, tidak semua bahan baku mudah didapatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Niswa. Yang kemudian ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu daya beli konsumen tinggi, kedua perkembangan iptek yang semakin maju dapat mempromosikan produk manapun. Kemudian pemasaran melalui media termasuk peluang yang tepat dalam memasarkan produk dan brand di masyarakat. Selera pasar pada dunia kecantikan skincare sedang menjadi tren di kalangan masyarakat khususnya wanita. Kemudian ada threat atau ancaman perubahan selera konsumen yaitu berpalingnya konsumen ke produk lainnya. Ketidakcocokan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, banyak produk kompetitor yang dijual luas seperti di minimarket atau supermarket. Kemudian ada tahapan produksi. Yang pertama, toner Joya Skincare. Ekstrak kelopak bunga mawar dilarutkan dengan aquades dan disaring, kemudian butil hidroksitulen dilarutkan dengan etanol dan ditambahkan polisorbat, gliserin, fenoksietanol dan diaduk hingga homogen. Kemudian ditambah sedikit demi sedikit ekstrak yang sudah dilarutkan dalam campuran dan ditambahkan dapar pH 5,5 diaduk hingga homogen. Kemudian sediaan disaring menggunakan kertas saring dan dimasukkan ke dalam botol hingga 100 ml. Kemudian serum Joya Skincare, santan gum didispersikan dalam aquades hingga terbentuk massa serum. Kemudian ditambahkan ekstrak kelopak bunga mawar ke dalam serum yang telah terbentuk hingga homogen. Ditambahkan aquades sebanyak 200 ml hingga larut. Masukkan serum ke dalam wadah lalu dikemas dengan rapi. Kemudian ada moisturizer Joya Skincare. Fase minyak yaitu asam stearat dan gliserin dileburkan jadi satu. Metil paraben dan propil paraben dilarutkan dalam propilen glikol. Fase air yaitu TA dan gliserin propilen glikol dipanaskan. Fase minyak dan fase cair dicampurkan hingga ekstrak kelopak bunga mawar ditambahkan secara perlahan pada basis krim yang telah terbentuk, kemudian diaduk hingga homogen. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan dikemas rapi. Analisa keuangan, perkiraan pendapatan adalah 350 juta, kemudian modal yang kami miliki sekitar 250 juta, jumlah dana yang dibutuhkan 200 juta, kemudian biaya operasional harian itu sekitar 30 juta, jumlah biaya operasional bulanan sekitar 70 juta, jumlah biaya operasional tahunan itu sekitar 100 juta. Kemudian ada analisa manajemen, struktur organisasi, yaitu ada Satriordi Nugroho sebagai direktur, Dea Agustina sebagai sekretaris, Devi Marianti sebagai manajer keuangan, Helia Tuljana sebagai manajer produksi, Astrid Angelika sebagai asisten produksi, dan Niswa Fizanuraini sebagai manajer pemasaran. Detail jumlah karyawan, total karyawan di Joya Skincare
yaitu 6 orang, yang terdiri dari direktur, sekretaris, manajer keuangan, manajer produksi, asisten produksi, dan manajer pemasaran. Kemudian analisa manajemen, jumlah karyawan terdiri satu orang sekretaris, satu orang manajer keuangan, satu orang manajer produksi, satu orang manajer, jumlah keseluruhan karyawan adalah 6 orang. Direksi bertanggung jawab mengelola perseroan mencapai visi dan misi, mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi menjalankan kegiatan operasional perseroan sehari-hari dan memimpin perseroan mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang telah ditetapkan. Manajer keuangan adalah salah satu posisi di divisi keuangan yang bertugas untuk mengatur dan membuat keputusan finansial serta mengaplikasikannya demi tercapainya tujuan perusahaan. Manajer produksi adalah profesional yang melakukan, merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan strategi efektif dan efisien. Juga memberikan saran untuk implementasi sistem baru untuk memaksimalkan kinerja sumber daya, dan asisten produksi bertugas mengawasi jalannya produksi. Kemudian ada fungsi manajemen pemasaran, adalah melakukan analisis serta berkomunikasi dengan departemen lain di perusahaan untuk menentukan harga produk ideal. Penentuan harga dilakukan berdasarkan berbagai faktor seperti tren harga, strategi bersaing, target pasar, dan kondisi ekonomi. Sistem penggajian yang diterapkan oleh CV Pesona Borneo adalah sistem skala ganda, dengan mengedepankan lama masa kerja pegawai dan pangkatnya, serta tunjangan yang diberikan berupa tunjangan kinerja yang berdasarkan pada capaian target yang diperoleh oleh karyawan. Sekian dari kami. Baik, itu penjelasan dari bisnis plan yang telah kami buat. Di sini kami dengan nama CV Pesona Borneo dengan produk utama kami yaitu Joya Skincare telah menjelaskan tentang analisis pemasaran, analisis manajemen, dan analisis keuangan, dan lain-lain. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.